Halo guys, David sini dan ini adalah Sony PlayStation 5 PS5, salah satu barang yang kehadirannya paling ditunggu buat tahun 2020 ini ya. Barang hot lah yang sampai sekarang pun di luar negeri stoknya masih susah banget buat didapetin. Karena banyak reseller. Unit yang kita bahas di video ini pun bukan punya saya sebenarnya, tapi dipinjemin oleh pihak yang mungkin nggak ketebak di awal ya. Kalau sekarang pasti udah ketebak. Teh Pucuk Harum. Thank you buat Teh Pucuk Harum yang udah mau minjemin PS5 ini selama beberapa minggu buat saya tes. Nanti di akhir video bakal ada pengumuman menarik dari Teh Pucuk Harum yang pasti bakal Anda suka. Saya jamin. Sekarang kita mulai bahas si PS5-nya dulu deh. Yang saya langsung ngomong di awal aja, kalau PS5 ini jelas worth it buat dibeli. Dengan harga normal ya. Kalau di Indonesia PS5 ini dihargain 7,3 juta buat versi digital yang nggak ada Blu-ray playernya, atau 8,8 juta buat versi yang ada Blu-ray player kayak yang kita bahas kali ini. Karena saya adalah tim kaset. Ini lumayan buat pamer, bisa dijual lagi juga. Kalau misalnya Anda ditawarin PS5-nya dengan harga di atas standar, saya nggak bisa komen lagi sih itu worth it atau enggak. Karena itu udah tergantung seberapa niat Anda sendiri. Mau ngeluarin duit yang jauh lebih banyak dari seharusnya nggak nih? Atau mending nungguin sekitar setengah tahun lagi di mana harusnya harganya lebih stabil dan stok juga udah bisa dipajang di toko. Kalaupun Anda mutusin buat beli sekarang dengan harga yang nggak normal, mungkin bisa 2-3 kali atau lebih mahal. 5 juta aja itu udah lebih mahal. Saya lumayan ngerti kok, karena jaraknya udah 7 tahun loh sejak kehadiran PS4. 7 tahun lalu, saya masih ingat banget waktu itu teman saya beli PS4 dan waktu itu saya juga masih kuliah. Baru masuk kuliah teman saya udah beli PS4. Terus GTA 5 juga baru keluar yang sampai sekarang belum ada lanjutannya. HP yang populer masih BlackBerry. Ya udah selama itu kita nungguin PS5, zaman udah berubah banget sejak saat itu. Jadi wajar lah kalau semangat kita udah menggebu-gebu juga buat nyobain PS5 yang baru. Kayak lihat aja nih desainnya, kayak bener-bener pengen pamer banget kalau dia ini beda dari PS kemarin yang bentuknya kotak biasa atau agak melengkung dikit. Di PS5 ini desainnya saya bilang lumayan edgy sih, jelas bakal narik perhatian dimanapun dia ditaruh. Mau di meja yang putih lah, yang warnanya senada, mau di meja kayu, PS5 ini bakal kelihatan mencolok. Oh iya, PS5 ini didesain biar bisa ditempatin dengan dua cara ya, mau ditegakin kayak gini atau ditidurin aja kayak gini. Kalau saya sih jelas milih buat ditegakin aja biar kelihatan lebih gagah. Dan rasanya lebih bener aja kalau posisinya kayak gini. Kita juga disaranin Sony buat pakein PS5-nya stand atau ganjelan yang bentuknya kayak gini, yang kebuat dari plastik. Kalau kita mau tegakin PS-nya, kita disaranin pakai ini biar aliran udaranya itu ada rongga biar lebih lancar. Selama saya mainin PS-nya sih saya nggak pernah pakai stand-nya ya, dan PS-nya juga nggak pernah kerasa overheat atau kipasnya berisik pun nggak pernah. Kalau PS4 itu kipasnya kadang tiba-tiba berisik dan agak risih. Kalau PS5 nggak. Mungkin karena masih baru dan belum ada debu yang arisan di dalam PS-nya. Cuma waktulah yang bisa ngejawab apakah stand plastiknya ini beneran wajib dipakai atau enggak. Ngomong-ngomong soal plastik, saya kurang suka sama bagian warna hitam di tengah PS5 ini yang kebuat dari plastik glossy. Entah kenapa Sony nggak pakein bahan matte di sini biar kelihatan agak mahalan dikit lah. Apalagi di bagian hitamnya ini kita bisa nemuin satu port USB Type A dan USB Type C yang bakal sering kita pakai buat ngecas controller atau buat colok SSD. Harus hati-hati banget lah pas nyolokin kabelnya, karena kalau salah bagian sekitarnya ini pasti bakal sering kegesek dan nimbulin bekas lecet. Jadi kayak barang murah nanti. Kalau misalnya Anda mau lebih repot dikit buat nyolok di bagian belakang, di belakangnya ini udah ada 2 port USB Type A, nggak ada Type C. Tapi minimal ada 2 yang lumayan kenceng lah. Ada satu Kensington lock juga, terus ada satu port Ethernet, port power, dan satu port HDMI 2.1. HDMI 2.1 itu HDMI kelas tinggi punya ya, yang udah nge-support output 4K 120Hz dan 8K 60Hz. Wow, dengan harga 7,3 juta kita udah dikasih pilihan buat main game di resolusi 4K, 120Hz, atau 8K. Itu luar biasa nggak sih? Coba aja rakit PC 7,3 juta yang bisa ngasih performa kayak gitu. Ya. Saya tahu kalau konsol itu nggak boleh dibandingin sama PC. PC itu bisa dipakai buat kerja dan lain-lain. Potensi PC juga lebih gede, RTX 3090 dan lain-lain. Tapi saya pengen ngasih sedikit patokan aja. Udah seberapa jauh perkembangan konsol zaman sekarang yang dulu itu selalu dibully soal resolusi, FPS-nya, FPS-nya, cinematic,
karena 24 FPS, dan lain-lain. Sekarang speknya ini udah bagus banget. Prosesor PS5 ini udah 8-core dengan arsitektur Zen 2. Kalau di PC itu generasinya Ryzen 3000 series lah, clock speednya 3,5 GHz. GPU-nya pakai arsitektur RDNA 2 kayak GPU Radeon 6000 series, RAM-nya 16GB DDR6 dan NVMe SSD dengan kapasitas 825 GB. Kalau sistem dan lain-lain udah kelar diinstal, sisa storage-nya kira-kira di angka 670 GB. Buat Anda yang ngerti spek PC, kira-kira pasti dapat lah ya gambaran kenapa saya bilang kalau teknologi konsol sekarang itu udah keren banget. Perbedaan pertama jelas ada di loadingnya yang kenceng banget. SSD for life lah, mau PC, mau konsol, mau apapun SSD itu udah paling oke. Pas saya pertama kali nyobain PS5 ini dan langsung pakai buat main game Spider-Man Miles Morales, langsung kerasa. Kalau nungguin loading gamenya itu nggak lama, baru tekan start. Tiba-tiba gamenya kayak udah bisa dimainin gitu. Proses cutscene-nya juga nggak kerasa ada loadingnya lagi. Kayak bener-bener instan. Belum lagi kalau kita ngomongin soal performa grafiknya, udah kerasa kayak next gen banget. Karena di PS5 ini dia udah ngedukung teknologi ray tracing. Kayak contohnya, kalau di game Spider-Man, kita bakal dikasih pilihan buat milih Fidelity Mode atau Performance Mode. Kalau misalnya kita milih Fidelity, FPS-nya itu bakal di-cap, dibatesin di 30 FPS aja. Tapi grafik yang dihasilin bakal jauh lebih nyata lagi karena efek pantulan cahayanya itu udah ngesimulasiin cahaya di dunia nyata. Konsep ray tracing kira-kira gitu sih. Semua pantulan cahaya dihitung lah biar semirip mungkin sama dunia nyata. Makanya berat, kebatas di 30 FPS. Kalau misalnya kita pilih Performance Mode yang jadi mode bawaan game Spider-Man-nya, ray tracing-nya nggak bakal aktif, tapi FPS-nya jadi mulus banget di 60 FPS tanpa kerasa ada lag. Saya pribadi sih jelas milih Performance Mode ya, yang 60 FPS, karena Spider-Man itu game yang gerakannya itu bener-bener dinamis, sebisa mungkin frame-nya dikeluarin sebanyak mungkin. Percuma kalau dunianya tampak nyata, tapi gerakannya nggak kerasa hidup. Saya cuma hidupin mode Fidelity kalau misalnya lagi pengen ngagumin teknologi ray tracing aja. Selain itu nggak terlalu lah. Ini sih yang harus jadi catatan biar Anda ngarepnya nggak ketinggian soal performa PS5 ini. Dia ini jelas udah kenceng buat harganya, tapi jelas ada batasannya yang harus kita pilih. Ini review yang panjang sih, jadi segerin dulu lah. Lanjut, sama kayak resolusi 4K 120 fps atau 8K yang ketulis jelas di depan kotaknya lah, Sony nggak bilang loh kalau resolusi 4K 120 fps-nya itu bisa dipakai di game AAA dengan setting maksimal. Pasti kita harus kompromi antara settingan grafiknya itu kita turunin, nggak perlu terlalu cakep, asal bisa nembus 120 fps udah seneng, atau tipe gamenya itu memang nggak terlalu butuh grafik yang kenceng. Mungkin game yang kayak Overcooked atau CTR dan lain-lain. Kalau misalnya semua game bisa dijalanin di 8K dengan lancar pakai PS5, ya tim PC pasti nangis lah. Apalagi kalau udah nyobain controller atau stick dari PS5 ini yang dikasih nama DualSense Controller, bukan DualShock lagi. Saking bedanya teknologi yang ada di stick PS5 ini, namanya sampai diubah loh. Sebenarnya saking canggihnya teknologi stick baru di sini, dia bisa dibahas sendiri di satu video kepisah sih, tapi kira-kira ini top 3 bagian yang bikin saya kagum dari stick ini. 1. Desainnya yang kerasa pas banget buat tangan manusia. Soalnya bentuknya ini nggak lurus-lurus kayak DualShock lagi, tapi udah serba ngelengkung kayak lekukan tangan manusia. Coba aja Anda lihat tangan Anda sendiri. Nggak ada kan bagian yang lurus-lurus atau rata. Makanya kesan pertama saya pas megang stick PS5 ini di video unboxing kemarin itu lumayan lebay, karena memang klop itu rasanya. Alasan kedua, teknologi getarannya yang luar biasa kompleks. Ibaratnya stick ini bisa ngewakilin indera perasa kita dalam bentuk getaran lah. Kayak pas kita lagi jalan di atas kaca tipis, kita bakal ngerasain kalau sticknya ini ada getaran yang tipis-tipis. Terus pas lagi hujan, getaran di sticknya juga kayak abis ketetesan air, dan lokasi getarannya itu juga bisa nyebar ke seluruh permukaan sticknya. Kalau kita lagi jalan di rumput, di lumpur, getarannya itu juga bakal kerasa berat atau gesek-gesek. Pokoknya keren banget sih. Bagian ketiga yang paling bikin mikir dari stick ini, tombol triggernya atau tombol L2, R2-nya. Bisa simulasiin berbagai jenis tekanan gitu loh. Kayak misalnya kalau stick ini lagi mati ya kita serasa lagi neken tombol biasa aja. Stuck. Tapi kalau misalnya kita lagi main game shooter, tembak-tembakan, tombolnya ini bakal berasa kayak neken pelatuk pistol yang awalnya enteng, terus nyangkut di tengah, dan kita harus tarik lebih kencang lagi biar bisa keluarin tembakan. Kalau kita misalnya lagi main game panahan,
tombolnya ini juga bisa simulasiin tekanan atau tarikan pas kita lagi narik busurnya, kayak lebih kenceng tambah lama. Dan dengar-dengar kalau kita lagi main game sport kayak NBA 2K, game basket itu, tombolnya bakal kerasa tambah berat pas stamina pemainnya udah turun. Jadi butuh usaha lebih lagi buat sprint pas dia udah capek. Ya wajarnya gitu kan. DualSense controller ini keren, tinggal developer gamenya aja mau manfaatin atau enggak. Soalnya kemarin-kemarin juga pas Nintendo Switch baru keluar, Joy-Con-nya itu kerasa revolusioner banget, ada HD Rumble dan lain-lain, tapi ujung-ujungnya jarang ada game yang manfaatin. Nasib konsol memang tergantung banget sama game apa yang bisa dimainin. Buat sekarang sih jelas belum banyak ya game yang PS5 banget. Untungnya PS5 ini bisa mainin game yang dibikin buat PS4 lah, atau istilahnya backward compatible. Jadi, buat Anda yang kemarin-kemarin punya banyak kaset PS4 atau udah beli digitalnya di PSN, tinggal install lagi. Data save-nya juga bisa dipakai, asal kemarin tempat save-nya itu di cloud. Jadi, buat Anda yang udah ngerintis karir di FIFA di PS4, nggak perlu takut kalau save-nya itu hilang di PS5. Lanjutin aja. Atau buat Anda yang seneng buat sekedar adu skill bareng temen di FIFA versi lama, karena ya game FIFA itu gitu-gitu aja sih. Cuma ganti angka doang tiap tahun. Nggak perlu pusing lah buat mikir harus beli kaset baru. Kaset lama juga bisa dipakai kok. Yang penting enjoy aja. Serunya main PS itu kan bakal nambah kalau kita mainnya bareng teman. Ngumpul bareng kalau bisa. Jangan online, ngumpul langsung. Main di TV di rumah atau di rental, mainnya sambil makan, ngobrol, nyantai. Kalau bareng-bareng pasti lebih seru lah. Anda pasti ngerti bedanya main online sama offline. Kesimpulan saya buat PlayStation 5. Sekali lagi, konsol ini jelas worth it buat dibeli kalau misalnya Anda adalah seorang gamer pastinya ya. Dan dapatnya juga dengan harga yang normal. Sony sukses lah buat hadirin konsol yang berasa beda banget sama generasi sebelumnya. Yang loncatannya itu jauh banget. Yang bikin orang yang sering ngebully biasanya kaum PC Master Race juga ngangguk-ngangguk setuju karena kualitasnya. Sekarang tinggal kita lihat aja nih, buat pemakaian jangka panjangnya apakah bakal mulus-mulus juga, apakah performanya bisa kejaga, atau malah tambah bagus. Lihat update, apakah game yang didukung juga bisa sekeren game-game legend di PS4 kayak Last of Us, Ghost of Tsushima, Horizon Zero Dawn, God of War, dan lain-lain. Itu cuma waktu yang bisa ngejawab. Sip, sekarang reviewnya udah kelar, dan sekarang saatnya pengumuman dari Teh Pucuk Harum. Jadi Teh Pucuk Harum lagi ngadain momen pucuk gue giveaway PS5 untuk 3 orang pemenang. 3 orang loh, salah satunya PS5 yang lagi kita bahas di video ini. Gokil banget, kalau misalnya Anda menang, saya yakin bakal jadi salah satu momen pucuk gue versi Anda buat tahun 2020 ini. Cara ikutan giveaway-nya gimana? Gampang banget, bukan dengan nge-like video ini. Walaupun saya nggak nolak. Tapi caranya cukup dengan samperin Instagramnya Teh Pucuk Harum di @pucukharumid, pakai link di bawah, atau kalau mau ribet ya ketik aja sendiri @pucukharumid di search Instagram. Dan ikutin petunjuk selanjutnya. PS5 loh. Sedap ya. Thank you buat Teh Pucuk Harum yang udah minjemin PS5 ke saya dan mau ngadain giveaway barang selangka ini buat penonton Gadgetin. Demikian review Gadgetin buat Sony PlayStation 5. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Minum di tengah lumayan segar loh. Nanti lain kali mungkin sediain minuman gitu.